Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja-Roja di kota lain. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio manapun yang ikut gabung dalam kajian kita di sore hari ini, para pemirsa Roja TV, Persada TV, dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan wajibnya saling mencintai dengan sesama mukmin. Tidak boleh ada permusuhan, kebencian, iri, dengki kepada sesama mukmin. Sebaliknya, wajib menjaga jarak, menjaga diri dari orang-orang kafir. Memusuhi mereka karena kekafirannya. Membenci mereka karena keingkaran dan kedurhakaan mereka kepada Allah dan ajarannya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan sebutan al-wala dan al-bara. Al-wala adalah sikap loyal kita, cinta kita, kasih sayang kita kepada sesama mukmin. Baro adalah sikap berlepas diri kita, memusuhi, membenci kepada orang-orang kafir. Al-wala kepada sesama mukmin, al-bara kepada orang-orang kafir. Sikap al-wala dan al-bara ini merupakan inti dari ajaran Islam. Karena apa? Karena rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama mukmin itu wujud adanya iman di dalam hati, dan permusuhan, kebencian kepada orang kafir karena kekafiran mereka. Itu pun karena aplikasi bukti nyata dari tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kepada Allah, kepada kita sebagai sama manusia, orang tua kita umpamanya, ada yang memusuhi, ada yang membenci, ada yang menzalimi. Dan orang tua kita juga benci kepada mereka karena kejahatan mereka. Bagaimana sikap kita kepada orang itu? Ya ikut membenci, ikut memusuhi. Dan permusuhan kita, kebencian kita kepada mereka itu karena wujud loyalitas kasih sayang kita kepada orang tua. Betapa sedih, kecewa, dan marahnya orang tua bila kita sebagai anaknya bersahabat, mencintai, loyal kepada orang-orang yang memusuhi mereka, memusuhi orang tua mereka. Pastilah sakit hati. Ya, ini kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pencipta kita, pemelihara alam jagat raya ini, yang telah mencurahkan seluruh kenikmatan kepada kita. Lalu kita mengesahkan dia dalam ibadah. Tiba-tiba ada orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang ajarannya, benci kepada Allah. Allah menyatakan benci kepada mereka. Bagaimana sikap kita? Ya tentu saja harus membenci mereka. Berdasarkan hal itulah maka sikap al-wala dan al-bara harus diaplikasikan, diwujudkan secara benar, termasuk dalam hal bermuamalah. Nah, manusia di dalam kehidupan kita, dalam hal aplikasi wala dan bara ini ada 3 golongan.
Jangan salah kaprah dalam menerapkan al-wala dan al-barra ini. Golongan pertama, ada manusia yang wajib kita cintai 100%. Tidak boleh tercampur kebencian, permusuhan, iri dengki kepada mereka. Wajib kita mencintai mereka, loyal kepada mereka 100% dengan segenap jiwa dan raga kita. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang mukmin yang keimanannya nyata, terwujud, teraplikasi dalam kehidupan. Mereka lah orang-orang mukmin yang soleh, solihin dan solihat dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama. Wajib kita mencintai mereka 100%. Nggak boleh ada dengki atau iri, apalagi benci, apalagi sikap memusuhi. Dan yang paling utama adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mencintai beliau, itu bagian dari iman kita. Bagian dari syahadat kita. Syahadat nubuwah. Syahadat pertama, syahadat uluhiyah la ilaha illallah. Syahadat kedua adalah syahadat nubuwah Muhammadur Rasulullah. Salah satu perwujudan dari syahadat yang kedua ini mencintai beliau dengan kadar kecintaan yang jauh lebih besar dibanding mencintai apapun atau siapapun. Kita wajib mencintai diri sendiri. Wajib mencintai orang tua. Wajib mencintai anak. Wajib mencintai saudara, kerabat, bahkan sesama mukmin. Tapi kadar kecintaan kita kepada mereka wajib di bawah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada diri sendiri, kepada anak sendiri, kepada orang tua sendiri, kepada sesama mukmin, kepada seluruh manusia semuanya. Itu yang wajib dicintai 100% dengan puncak kecintaan. Setelah Nabi kita Muhammad SAW, kita wajib mencintai para sahabat beliau. Khususnya para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Demikian juga 10 orang yang dijamin masuk surga. Demikian juga ummahatul mu'minin, para istri beliau. Demikian juga ahlul baitnya, keluarga Nabi SAW, anak turunannya. Fatimah, Ruqayyah, Wiqayah, Ummu Kulthum, dan yang lain-lain. Dan juga Hasan, Husain, dan anak-anak turunannya dari kalangan ahlul bait Nabi. Wajib kita mencintai mereka. Demikian juga para muhajirin dan ansar, para pahlawan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Demikian juga ahlu bai'ati ridwan, yang pernah berbaiat di bawah sebuah pohon di lembah Hudaybiyah yang dikenal dengan sebutan Bai'atur Ridwan, dan seluruh sahabat. Wajib kita mencintai mereka. Lalu setelah itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi salaf, generasi pendahulu dari umat ini yang soleh-solehnya dan telah mewariskan karya agung yang luar biasa berupa kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqih, dan yang lain-lain. Terutama 4 imam madhab yang masyhur. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala wajib untuk kita cintai. Mereka sudah tidak ada, tapi karya dan jasa mereka luar biasa besarnya bagi kaum muslimin sampai zaman kita dan entah sampai kapan. Wajib kita mendoakan ampunan untuk mereka, rahmat untuk mereka.
Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Para sahabatnya sudah tidak ada semuanya, meninggalkan dunia yang fana ini. Datang generasi berikutnya terus. Orang-orang yang datang, generasi setelah para sahabat, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Sudah tidak ada. Mereka lebih dahulu iman. Iman kita juga didapat melalui mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan dalam hati kami perasaan dengki, iri, benci kepada sesama orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang di dalam hatinya ada iman mustahil membenci para sahabat Nabi, para ulama terdahulu. Yang membenci mereka, membenci para sahabat, membenci para ulama terdahulu hanyalah orang-orang sesat. Orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, seperti orang-orang Rawafid, Syiah Rafidah, seperti Khawarij, nas'alullah lana walakumul afiyah. Jadi tidak boleh ada kebencian dalam hati kita kepada mereka. Inilah golongan pertama yang kita wajib menunjukkan sikap wala kita 100% kepada mereka. Cinta kita kepada mereka. Murni. Nggak boleh dicampuri dengan kebencian. Kalau toh mereka ada dalam sejarah diceritakan melakukan kesalahan, mereka adalah manusia biasa yang tidak maksum. Sehebat apapun iman para sahabat, ya pastilah ada salahnya. Tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan mereka, dan kesalahan yang nyata-nyata mereka lakukan sudah mereka taubati, dan taubatnya banyak diterangkan dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan menerima taubat-taubat mereka. Inilah golongan pertama. Golongan kedua. Ada orang yang di dalam diri mereka bercampur rasa cinta kita dengan rasa benci kita kepada mereka. Cintanya ada, bencinya juga ada. Loyalnya kepada mereka ada, tapi baraknya kepada mereka juga ada. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang di dalam diri mereka tercampur antara iman dan maksiat. Tercampur antara taat dan kedurhakaan. Tercampur antara kebaikan dan keburukan. Siapakah mereka? Mereka adalah usatul mu'minin. Orang mukmin tapi ahli maksiat. Di dalam diri mereka ada keimanan, makanya mereka ibadah. Mereka memelihara rukun Islam yang 5. Mereka sholat berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam. Mereka saum ketika Ramadan. Mereka mengeluarkan zakat bila sudah sampai pada nisab dan haulnya. Mereka infak dan sedekah.
Mereka juga menuntut ilmu, tapi mereka juga terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Baik dosa besarnya, yang ini umum dilakukan sekalipun oleh para tullabul ilm, para penuntut ilmu, seperti ghibah, seperti berdusta, seperti mencela sesama mukmin, melanggar ayat itu yang terdapat dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ini untuk laki-laki. Untuk wanitanya, wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Para wanita juga. Laki-laki jangan menghina sesama laki-laki. Wanita jangan menghina, mencela sesama wanita. Karena boleh jadi dia orang yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Suka saling menghina, memojokkan sesama mereka. Wala talmizu anfusakum. Suka memberi gelar-gelar yang buruk yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar-gelar buruk sama kalian. Itu kezaliman sampai Allah di akhir ayatnya menyatakan wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari semua perbuatan tadi, zalim itu orang. Su'udzan, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi itu su'udzan. Iyyakum wadh-dhanna, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka, curiga. Karena prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Akdzabul hadits. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Wala tajassasu. Jangan saling menggibai. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka nggak apabila salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Fakarihtum. Pasti kalian nggak suka. Itu semuanya dosa-dosa besar yang Allah haramkan. Ada nggak di kalangan kaum mukminin para tullabul ilm yang melanggar dosa yang baru saja disebut dalam Al-Hujurat 11-12? Banyak. Itu dosa kecil apa besar? Besar. Ancaman azabnya di alam kubur dan di akhirat, na'udzubillah. Dahsyat luar biasa. Dari sisi itunya kita harus membencinya. Barok kita dari hal itu. Dari sisi mereka suka sholat, suka saum, suka infak, sedekah, suka zakat, suka thalabul ilm, wajib kita cintai. Kita mencintai mereka dari satu aspek, yaitu kebaikan-kebaikan dan iman yang mereka miliki. Dan kita membenci serta memusuhi mereka dari aspek lainnya berupa kemaksiatannya, kebid'ahannya, kedurhakaannya, atau dosa-dosa lain yang tidak sampai kepada taraf kufur ataupun syirik. Ada nggak orang muslim yang seperti ini? Kebanyakan seperti itu, bahkan sangat mungkin kita pun termasuk di dalamnya. Mungkin kita ini termasuk golongan yang kedua ini nih. Ibadah suka, amal soleh suka, bertauhid iya, mengamalkan sunnah iya, ghibah juga suka, fitnah juga suka, mencela juga suka, iri dengki juga suka, serba suka. Suka kepada kebaikan, suka kepada keburukan. Campur baur. Wajib kita mencintai mereka karena ada iman yang ada dalam hati mereka dan
ada rasa benci dan tidak suka kita kepada mereka karena kemaksiatan atau mungkin kebidahan yang mereka miliki. Rasa cinta kita kepada mereka melahirkan kewajiban menasihati, mendakwahi, membimbing, mendidik, membina, meluruskan, dan mengingkari keburukannya. Tidak boleh berdiam diri atas kemaksiatan mereka, tapi wajib diingkari. Mereka ini wajib diperintahkan kepada yang ma'ruf dan dilarang dari kemungkaran. Dan apabila ada kemaksiatan yang harus ditegakkan hukum kepadanya, tegakkan hukum kepadanya, sanksi. Pencuri dipotong tangan. Pezina bujang lajang dijilid, dipecut 100 kali. Kalau yang pernah menikah dirajam apabila hukum Islam ini tegak di sebuah negara. Sampai orang-orang menahan diri dari dosa dan kemaksiatannya. Mereka bertobat dari dosa-dosa kesalahannya. Tidak boleh kita membenci mereka 100%, berlepas diri kepada mereka 100%, sebagaimana tidak juga mencintai mereka 100% karena ada keburukan yang ada di dalamnya. Inilah madhab Ahlus Sunnah. Di kalangan kaum muslimin ada yang membenci para pelaku dosa besar dengan kebencian 100%. Bahkan memusuhinya, menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya. Siapa mereka? Mereka kaum Khawarij. Khawarij itu yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dianggap kafir, boleh dibunuh, boleh dirampas, boleh dibom. Kita na'udzubillah berlepas diri dari Khawarij. Berlepas diri dari pemahaman dan tindakan terorisme yang membabi buta seperti itu. Anti kita kepada yang seperti itu. Karena apa? Karena korban-korbannya ada yang muslim, walaupun muslim yang berdosa besar. Kalau toh ada orang kafir, bukan kafir harbi, tapi mungkin kafir ahdi, kafir yang secara konstitusi wajib untuk hidup berdampingan secara damai di negeri yang sama. Nggak boleh disakiti. Nggak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Hanya kalangan Khawarij yang membabi buta, pokoknya pelaku dosa besar itu diperlakukan sama seperti orang kafir. Dikafirkan, dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, dibenci 100%. Enggak, Ahlus Sunnah tidak demikian. Kita tidak demikian dan tidak boleh demikian. Para pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin, kalangan kaum muslimin, wajib kita cintai karena ada keislaman dan keimanan serta kebaikan yang ada pada diri mereka, dan ada perasaan bencinya kepada kejahatan, kedurhakaan, dosa yang mereka lakukan. Tidak juga mencintai mereka 100%. Nah, ini mah mukmin lah. Dosa-dosa besarnya mah abaikan saja. Wajib mencintainya 100%. Juga enggak. Seperti kalangan Murji'ah. Murji'ah itu orang-orang yang menyamakan imannya para pelaku dosa besar sama dengan imannya para nabi. Kata mereka, dosa sebesar apapun nggak akan berpengaruh kepada imannya. Sebagaimana amal-amal baik, amal soleh dan ibadah yang dilakukan oleh orang kafir nggak ngaruh. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Tidak Khawarij, tidak Murji'ah, tapi tawassut di tengah-tengah. Dalam mensikapi orang-orang muslim yang berdosa besar, apapun bentuk dosa besarnya, baik tukang gibah, tukang fitnah, tukang hoax, tukang dusta,
atau bahkan para pemabuk, atau bahkan para pencuri, para koruptor, para pezina, para penjudi, para ahlul bid'ah, mereka muslim yang wajib kita cintai dan berwala kepada mereka, tapi mereka juga orang-orang yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kesalahannya wajib untuk kita benci. Inilah sikap Ahlus Sunnah kepada mereka. Dan inilah golongan yang kedua. Jangan salah kaprah dalam menerapkan sikap al-wala dan al-bara. Golongan yang ketiga, ada orang yang wajib kita musuhi 100%. Wajib kita benci 100%. Tidak ada kecintaan, tidak ada mualah, tidak ada alwala kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Orang-orang munafik. Orang-orang yang murtad dengan berbagai macam jenis kekafiran ataupun perbuatan syirik mereka. Tak boleh ada rasa cinta kepada mereka sekalipun orang tua kita, sekalipun anak kita, sekalipun saudara kerabat dekat kita. Kalau berbeda keyakinan nggak boleh ada rasa cinta. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, harus dibedakan antara rasa cinta dengan berbuat baik. Tidak setiap berbuat baik ada rasa cinta, tapi kalau ada rasa cinta pasti akan berbuat baik kepada yang kita cintai. Orang tua, musyrik, kafir, wajib berbuat baik, tapi nggak boleh ada rasa cinta. Ada orang kafir tuh, baik kepada kita, tidak memusuhi kita. Kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Tapi nggak boleh ada rasa cinta. Kita muamalah dengan orang kafir, ya. Saling hadiah menghadiahi, saling pinjam meminjami, saling bertransaksi jual beli, gadai menggadai, atau hutang piutang tapi tanpa bunga dengan orang kafir, boleh. Tapi nggak boleh ada rasa cinta. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah 22. Kata Allah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan rasa cinta, kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasul itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara kandung sendiri, atau kerabat keluarga sendiri. Nggak ada rasa cinta dan kasih sayang. Akidah berbeda, sudah nggak boleh ada cinta. Walaupun orang tua sendiri, anak sendiri, saudara sendiri. Boleh nggak berbuat baik? Ya boleh, bagus. Yang tidak boleh ada rasa cinta. Tidak setiap berbuat baik ke orang itu kita mencintai mereka, enggak. Walaupun kafir, berbuat baiklah. Kalau layak kita berbuat baik kepada dia, karena dia orang tua kita, karena saudara kita, karena tetangga kita. Kafir tapi tidak memerangi kita, tidak mengusir kita karena agama kita. Silakan berbuat baik. Kemarin sudah kita terangkan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, Allah menyatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Disebutkan Allah tidak melarang untuk berbuat baik. Bukan Allah tidak melarang kalian untuk mencintai. Enggak, kalau mencintai dilarang.
Nih, surah Al-Mujadilah ayat 22 ayat terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Hanya orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada rasa cinta wala kepada orang kafir, bahkan orang kafir dianggap saudara. Nggak boleh kita mengatakan saudara-saudara kita dari kalangan agama lain. Bukan, nggak boleh. Karena apa? Karena Allah menyatakan hanya orang munafik yang menganggap mereka sebagai saudara kita. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kamu lihat orang-orang munafik berbicara kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab? Allah menyatakan orang munafik menganggap ahlul kitab sebagai saudara mereka. Mereka punya rasa cinta, suka, wala, loyal, komitmen. Ucapannya kalau kepada orang kafir lembut, baik, bernada membela, menunjukkan rasa persaudaraan. Tapi kalau kepada sama muslim, apalagi muslim yang loyalitasnya tinggi kepada Quran Sunnah, keras dan kasar. Nada kebencian itu nggak bisa disembunyikan. Allah singgung itu dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah 80-81. Kata Allah, Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adhabihum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. Kata Allah tentang orang-orang munafik nih, engkau lihat kebanyakan mereka berwala kepada orang-orang kafir. Menunjukkan loyalitas, komitmen, mencintai orang-orang kafir. Sungguh buruk apa yang telah mereka persembahkan untuk diri-diri mereka sendiri. Allah murka kepada mereka. Mereka akan berada dalam azab yang kekal. Seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi tersebut, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir ini sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai orang yang terdekat, yang dicintai, yang menunjukkan loyalitas kita kepada mereka. Enggak. Akan tapi kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi ayat-ayat tadi baik surah Al-Mujadilah ayat 22 ataupun Al-Maidah ayat 80-81 menunjukkan bahwa tidak boleh ada rasa cinta, al-wala, loyalitas kepada orang kafir sedikit pun dalam hati. 100% benci, 100% memusuhi, tapi boleh berbuat baik. Tidak dilarang berbuat baik selama tidak memerangi. Bersikap ramah harus. Kepada orang kafir wajib bersikap ramah selama mereka itu apa? Tidak memerangi. Ramahnya kita, full senyumnya kita jadi dakwah. Sangat mungkin senyum kita menjadi pembuka pintu hidayah mereka untuk masuk ke Islam. Silakan bermuamalah, silakan bertransaksi, silakan hadiah menghadiahi, silakan pinjam meminjami tanpa bunga, gadai menggadai tanpa bunga, jual beli dan seterusnya. Tapi nggak boleh ada rasa cinta. Adapun Al-Maidah ayat 80-81 menjelaskan hanya orang munafik yang menganggap orang kafir saudara yang dicintai. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Kamu lihat enggak tuh orang-orang munafik berbicara
kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Hei ahlul kitab, kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bareng-bareng bersama kamu. La nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan mentaati siapapun lagi selain kepada kalian. Wala in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami bantu. Itu tuh komitmen orang-orang munafik kepada orang kafir. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh orang kafir, mau benar mau salah, siap dukunglah gitu ya, siap membela. Apalagi di zaman sekarang melalui media massa, pembelaannya kepada orang-orang kafir nyata, dan kebenciannya kepada sama kaum muslimin jelas gamblang. Munafik itu. Allah menyatakan tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kau lihat kebanyakan mereka menunjukkan sikap wala, mencintai, loyalitas, membela orang-orang kafir. Allah menyatakan la bi'sa ma qaddamat lahum anfusum. Buruk sekali apa yang mereka telah lakukan untuk diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun. Mereka berada di dalam azab Allah secara abadi. Inilah golongan ketiga. Jadi ada 3 golongan manusia dalam kehidupan kita. Golongan pertama yang wajib kita cintai 100%. Mereka adalah para sholihin dari kalangan para nabi, para sahabat, para ulama, para sholihin, para syuhada, para siddiqin. Wajib kita cintai 100%. Nggak boleh ada rasa benci, rasa permusuhan kepada mereka. Yang kedua, ahlul ma'asi minal mu'minin. Orang-orang mukmin tapi terjerumus ke dalam banyak maksiat. Maka sikap kita ketika mereka melakukan ibadah, amal soleh, wajib kita cintai. Tapi ketika mereka melakukan dosa dan kemaksiatan atau kebidahan, wajib untuk kita benci. Kemaksiatannya, kebidahannya wajib kita benci. Karena itu sikap kedurhakaan mereka kepada Allah yang kita ibadati. Adapun ketika mereka melakukan ibadah, amal saleh dan kebaikan, wajib untuk kita cintai. Itu golongan yang kedua. Dan golongan ketiga adalah orang-orang kafir yang murni untuk kita benci. Tapi membenci tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana ayat Allah tadi, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan juga berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh berbuat baik, tapi tidak boleh ada rasa cinta. Inilah yang disebut dengan al-wala al-bara. Inilah yang kemudian disebut mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Perasaan kita ini didasarkan kepada ketetapan Allah. Benci karena Allah. Karena Allah membenci makhluk tertentu. Cinta juga karena Allah juga mencintai orang-orang tertentu. Kita ikuti kecintaan dan kebencian Allah. Siapapun yang Allah cintai, wajib kita cintai. Siapapun yang Allah benci, wajib kita benci. Jangan sampai kita berseberangan dengan Allah. Orang kafir yang Allah benci, kita cintai. Oh, salah kaprah. Dan inilah sekuat-kuat tali iman. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah mencintai karena Allah, benci juga karena Allah. Al-mar'u ma'man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Inilah benci dan cinta karena agama, karena iman, karena Allah. Realita yang mengenaskan sekarang sudah bergeser tuh. Berubah tuh.
Komitmen kita, cinta dan benci kita bukan lagi karena agama, tapi karena dunia. Karena kepentingan-kepentingan dunia. Ketika ada seseorang yang memiliki kelebihan dunianya, dan kita menginginkan memperoleh sebagian dari kelebihan dunia ini, kita pun mengungkapkan sikap cinta dan wala kepada mereka. Nggak peduli agamanya apa, nggak peduli muslimnya muslim yang soleh atau yang fasik, yang zalim. Yang penting dia ini kaya, berkuasa, udah kita dukung rame-rame. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki apapun yang menguntungkan dirinya dari kepentingan, nggak ada harganya dalam pandangan kita. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik wa qad sarat amatu muakhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a." Kata Ibnu Abbas, siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, menunjukkan loyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah, hanyalah walayatullah, kecintaan Allah diraih dengan cara demikian. Allah akan mencintai orang itu. Siapa yang benci karena Allah, cinta karena Allah, memusuhi karena Allah, juga menunjukkan loyalitas karena Allah, Allah akan memberikan kecintaannya dan loyalitasnya kepada orang tersebut. Wa innama tunalu walayatullah bidzalik. Walayatullah, loyalitas Allah, komitmen Allah, cinta Allah kepada kita hanya bisa diperoleh dengan cara demikian. Kata Ibnu Abbas, sungguh umumnya persaudaraan manusia telah berubah menjadi karena urusan dan kepentingan dunia. Padahal hal itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Kata Nabi SAW, innallaha qala, sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang mengumandangkan perang kepada waliku, kepada kekasihku, kepada orang yang aku cintai, faqad adzantuhu bil harb, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Orang yang memerangi wali-wali Allah, Allah pun memerangi orang itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabatnya. Para sahabatlah orang-orang yang wajib untuk dicintai, tidak boleh dicela, apalagi dibenci, apalagi dimusuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Allah fi ashabi. La tattakhiduhum ghardan, faman adahum faqad adhani, wa man adhani faqad adha Allah, wa man adha Allah yushiku ayyakhudah. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah tentang sahabat-sahabatku. Karena apa? Jangan kalian jadikan sahabatku sebagai sasaran tembak, sasaran celaan, sasaran kebencian, sasaran menghasut, dan seterusnya. Sasaran keburukan. Jangan. Karena itu menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti para sahabatku, sungguh dia telah menyakiti aku. Dan siapa yang telah menyakiti aku, sungguh dia telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, tak lama lagi Allah akan memberikan azab kepada orang seperti itu. Haram untuk membenci para sahabat Nabi. Apalagi menjadikan kebencian dan celaan kepada sahabat Nabi sebagai akidah bagian iman dari mereka. Ada tuh kalangan orang-orang Syiah Rawafid
menjadikan celaan, kebencian kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, para sahabat Nabi yang lain, termasuk para istri Nabi, terutama Aisyah dan Hafsah, sebagai bagian dari iman mereka. Celaan bahwa mereka ahli neraka, membenci mereka, melaknat mereka, bagian dari agama mereka. Bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Inilah sikap wala dan bara yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan salah ketika menerapkannya. Ya, inilah jamaah kita sekalian yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Radio Cilengsi, Raja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita. Semoga menambah iman kita dan memperbaiki amal-amal kita. Para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Bu Iin di Bekasi. Masih bingung Ustadz, tolong penjelasannya. Saya mempunyai 2 teman Ustadz. Satu, dia beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah, namun sangat baik muamalahnya Ustadz. Sedangkan teman yang satu lagi sangat beriman kepada Allah, namun muamalahnya sangat buruk Ustadz. Pertanyaannya, yang mana yang harus kita cintai? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik Ibu Iin di Bekasi. Ada 2 orang kawan, satu kafir, tapi akhlaknya baik. Ramah, perhatian, peduli, suka menolong. Terus kawan yang kedua dia muslim, berhijab, berjilbab, bahkan mungkin bercadar mungkin. Tapi muamalahnya buruk, pelit, judes, julid gitu, tidak menolong dan seterusnya. Mana yang harus kita cintai? Tetap yang harus kita cintai yang muslimah, yang muslim. Tapi wajib kita benci keburukan yang ada pada dirinya. Nasihati, bimbing dia. Adapun kawan yang non-muslim tapi baik, balas dengan balasan yang jauh lebih baik. Minimal sama. Gak boleh mentang-mentang, kafir mau baik, mau enggak, pokoknya saya jutek, saya julid, saya zolimi dia, kasari dia. Enggak boleh. Jangankan dia berbuat baik, berbuat buruk pun kita balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Apalagi ini kebaikan. Balas dengan yang lebih baik. Dia berbuat kebaikan berupa memberi bala-bala kepada kita, sepiring umpamanya. Besoknya kita kirim soto ke dia. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik ya soto daripada bala-bala. Bala-bala mah gorengan. Jadi balas dengan yang lebih. Tapi tidak boleh ada rasa cinta kepada dia. Karena kekafiran dia. Sudah kita terangkan, wajib dibedakan antara mencintai dia dengan berbuat baik kepada dia. Tidak semua berbuat baik ada rasa cinta. Tapi kalau ada rasa cinta, pasti ingin berbuat baik kepada orang yang kita cintai. Oleh karena itulah maka tetap wajib kita cintai yang muslim walaupun ada dosa, ada kemaksiatan. Kemaksiatannya, penyimpangannya kita benci. Keimanan yang ada dalam diri dia, minimal keislamannya wajib kita cintai. Dan itu harus mendorong kita untuk menasihati dia, mendakwahi dia, membimbing dia, mengingatkan dia, beramar ma'ruf nahi munkar kepada dia. Kepada orang kafir yang baik, balas dengan kebaikan, tapi tidak boleh ada rasa cinta kepada dia. Dakwahi dia.
Dengan apa? Dengan kemuliaan akhlak. Masuk dakwah sedikit demi sedikit. Ini dalam kalau umpamanya dia memberi sesuatu kepada kita, balas besoknya dengan sesuatu yang lebih mahal, lebih baik, lebih bernilai. Kita bilang agama saya menyuruh saya untuk membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Dia akan simpati, oh gitu agama kita ya, agama dia ya. Lalu simpati kepada agamanya. Lalu itu bisa membuka pintu hidayah ya. Inilah yang harus kita lakukan tetap. Kepada orang kafir tidak boleh mencintai, tapi wajib berbuat baik. Kepada orang muslim wajib kita cintai dan wajib kita benci sisi keburukan yang ada pada diri dia. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk yang berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Alim Komarudin di Purwakarta Ustaz. Baik, silakan Bapak. Qadarullah Ustaz, anak lagi mungkin lagi kurang fit nih atau sakit. Masya Allah, safakallah. Ya, amin Allahumma amin. Bagaimana menyikapi ini adalah sebuah catatan Allah, memang sudah 50.000 tahun tahu, biar kita ikhlas dan ridho Ustaz. Mohon doa dan sarannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik Pak Komarudin yang sedang diberi musibah oleh Allah Azza wa Jalla berupa sakit ya. Pertama, wajib ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian sabar. Bagaimana caranya agar kita ridho dan sabar? Caranya adalah dengan meyakini bahwa sakit inilah ketetapan Allah terbaik untuk kita. Kenapa terbaik? Karena sakit atau musibah apapun merupakan wujud kasih sayang Allah. Allah tanya, ke orang Pak, dede. Nah itu artinya sayang, cinta kepada kita. Loh bagaimana mungkin mencintai tapi kok memberikan musibah penderitaan? Karena di dalam penderitaan, musibah termasuk sakit, di balik itu semua jauh lebih banyak aspek keuntungannya daripada kerugiannya. Ruginya hanya satu, yaitu menderita, itu aja. Apa untungnya? Banyak. Pertama, dengan sakit ini dosa kita berguguran. Ma yusibul muslima adhan. Tidaklah menimpa seorang mukmin penderitaan. Wala hammun wala haznun. Ataupun resah, gelisah atau kesedihan. Wala maradun ataupun rasa sakit, perasaan penyakit. Wala nasabun ataupun kelelahan, kecapean. Terus disebutkan. Hatta syauka yashukuha, sampai ada satu duri yang menggores kulitnya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa orang tersebut. Walaupun dia tidak taubat dari dosa itu gugur dengan penyakit atau musibah atau penderitaan yang sedang dialaminya. Sedang dibersihkan itu dosa-dosanya. Dengan cara diberikan penderitaan berupa penyakit. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan kedua, bila kita bersabar, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak membenci ketetapan Allah atas dirinya, maka Allah akan curahkan pahala yang sangat banyak. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Penderitaan itu akan disesuaikan dengan kadar penderitaan. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin menderita, makin gede pahala. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Tuh, dua, pahalanya tidak terhitung. Ketiga, ketika dapat musibah seperti sakit,
Itu saat momen yang sangat baik untuk berdoa. Doanya dikabul, Pak. Al-Quran menerangkan itu. Hadis juga lebih mendukung hal itu. Al-Quran menyatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ada orang kafir tuh, orang musyrik tuh di daratan musyrik. Mereka pergi ke lautan. Ketika ada di tengah laut, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Nyawanya terancam. Allah menyatakan wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal, ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Doanya ternyata dikabul oleh Allah. Karena sedang berada di tengah musibah. Allah selamatkan. Walaupun setelah diselamatkan musyrik lagi. Falamma najjahum ilal barri. Ketika Allah selamatkan kembali mereka ke daratan. Faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang kembali asal-asalan dalam beribadah. Bahkan di ayat lain. Idahum yusyrikun. Mereka kembali musyrik. Kalau orang yang ahli maksiat, bahkan orang musyrik ketika ditimpa musibah berdoanya murni tulus kepada Allah, Allah kabul. Apalagi orang muslim, orang mukmin, bukan ahli maksiat, bukan orang musyrik. Dalam salah satu hadis kursi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibna Adam, inni maridtu walam ta'udni. Kata Allah, ya anak Adam, aku sakit. Tapi kamu tidak melayatku. Amma alimta in udtani wajadtani indahu. Kata orang tersebut, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau Rabbul alamin, penguasa semesta alam. Tapi kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udni. Tapi bukankah kamu tahu ada hambaku yang soleh tuh dulu sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal engkau tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku berada di sisinya. Allah berada di samping orang yang sakit. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, ini menunjukkan Allah berada di samping orang yang sakit, maknanya Allah dekat kepada orang yang sedang sakit. Dan kedekatan Allah kepada orang sakit itu mengisyaratkan doanya didengar, doanya dikabul. Wa idza sa'alani ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Fa'akthiru fihi doa. Perbanyak olehmu doa di dalam sujud. Karena ketika sujud itu jarak terdekat dengan Allah. Al-Quran, hadis menyatakan ketika Allah dekat dengan seorang hamba, dikaitkan selalu dengan diijabahnya doa. Orang yang sedang sakit, sedang dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Oleh karena itulah berdoalah. Doanya akan Allah kabulkan. Dan banyak lagi keuntungan lain orang yang sakit. Selain dosanya gugur. Selain dapat pahala kesabaran, selain juga doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, juga kemuliaannya diangkat jauh lebih tinggi dan seterusnya. Itu semua kemuliaan itu tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diberikan musibah. Jadi itulah banyak keuntungan di balik sakit ini. Maka meyakini hal itu mestinya setiap muslim yang sedang ditimpa penyakit, dia ridho, ya Allah ternyata banyak keuntungan yang sedang Engkau berikan kepada saya tanpa berbuat apapun. Hanya sabar, tidak mengeluh, ya.
ridho dengan takdir Allah, banyak berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, merintih, curhat kepada Allah, itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak Allah berikan kepada orang yang sehat, kepada orang yang tidak menerima musibah. Itulah caranya agar kita bisa ridha dan bersabar menghadapi musibah apapun termasuk penyakit yang sedang diderita, ya. Kepada Pak Komarudin tadi, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan memberikan kesembuhan dengan segera, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Wallahu a'lam. Silakan yang terakhir Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Tasik ingin bertanya Ustadz, kalau ahlu kitab zaman sekarang apakah masih ada Ustadz? Karena mereka pengikut Trinitas. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah masih ada ahlu kitab? Ya ada. Kan mereka penganut Trinitas. Emangnya ahlul kitab zaman dahulu tidak menganut faham Trinitas? Tapi kan sekarang ahlul kitab sekarang kafir dan musyrik. Emangnya yang dulu tidak kafir, tidak musyrik? Tapi kan ahlul kitab sekarang mah jahat kepada kaum muslimin. Emang yang dulu tidak jahat gitu? Tapi kan sekarang dalam hati mereka ada kedengkian, permusuhan, kebencian kepada kaum muslimin. Hanya dipendam aja. Emangnya yang dulu tidak begitu? Allah menyatakan, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apakah ini tentang ahlu kitab zaman sekarang? Yahudi dan Nasrani zaman sekarang? Enggak, zaman dahulu juga. Tetap sama. Sekarang kafir, dulu kafir. Sekarang musyrik, dulu musyrik. Sekarang benci ke kita, dulu juga benci kepada kita. Tidak ada bedanya. Ya. Sekalipun demikian, Nabi SAW tetap bermuamalah dengan ahlul kitab yang tidak memerangi. Dalam hati mereka ada kebencian. Ya iya ada. Wajar, lumrah, ada sentimen keyakinan, ada. Sebagaimana kita juga kepada mereka. Tapi itu tidak menghalangi untuk berbuat baik, bermuamalah, ya, bergaul dalam batas-batas yang dibolehkan seperti berjual beli, ya, pinjam meminjam, tanpa bunga, gadai menggadai, tanpa bunga, hadiah menghadiahi, selama barang yang diberikan sebagai hadiah itu sesuatu yang halal, nggak masalah. Jadi ahlul kitab sekarang tidak ada bedanya dengan ahlul kitab zaman baheula di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab yang sangat bagus ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.